الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darun Naim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu nasihat yang datangnya dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As. Beliau mengatakan ada 5 ucapan atau 5 zikir yang apabila kita amalkan, insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Yang pertama yaitu ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Ucapan yang pertama ataupun zikir yang pertama menurut Imam Abdullah ibn Umar, senantiasa kita selalu membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, waktu demi waktu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikrallahi azza wa jal ala kulli hal, fa innahu laisa amalun ahabbu ilallah wala anjali 'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah." Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Maka sesungguhnya tidak ada amalan yang Allah cintai dan tidak ada yang lebih menyelamatkan terhadap hamba dari segala keburukan fid dunya wal akhirah daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza btala bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila ditimpa musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalb wa inna abadan nas minallahi qalbul asi. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian berbicara dengan tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya banyak bicara bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan hati kita keras. Dan sesungguhnya hamba yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba yang hatinya keras. Dan yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin karena mensyukuri nikmat tersebut. Namun mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar lisan belaka, namun kita juga mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah. Hadirin rahimakumullah,
jika kita semangat bekerja di suatu perusahaan karena ingin mendapatkan gaji dari perusahaan, terlebih-lebih kita harus lebih semangat menjalankan perintah Allah karena akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mulai sekarang kita semangatkan lagi untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita akan memulai sesuatu, maka kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubtada'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan, setiap perkara yang mempunyai kebaikan, jika tidak diawali dengan bismillah, maka urusan tersebut kurang keberkahannya. Dan yang terakhir, kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As, wa idza afrata minhu dhanban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apabila kita terlanjur berbuat dosa, maka kita ucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Maukah kalian aku tunjukkan atas penyakit kalian dan obat kalian? Inna da'akum adz-dzunub wa dawaukum al-istighfar. Sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa dan obat kalian yaitu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa mengucapkan istighfar, maka Allah jadikan baginya setiap jalan kesempitan mendapatkan jalan keluar, dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan zikir-zikir tersebut yang telah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.